Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencerahan. Pemirsa TVMU, senang sekali saya Ihsan Marsha kembali hadir menjumpai Anda dalam program berita dan analisa akhir pekan. Seperti biasa, selama 30 menit ke depan kami akan menyajikan sejumlah informasi cerdas dan mencerahkan yang kami rangkum selama satu pekan terakhir hanya untuk Anda. Untuk itu marilah kita ikuti berita dan analisa akhir pekan selengkapnya. Pemirsa, keinginan Partai Nasdem yang merupakan bagian dari Koalisi Indonesia Hebat meminta Presiden Joko Widodo untuk menerbitkan Perpu MD3. Lantas bagaimana tanggapan dari Partai Golkar dan PDIP? Berikut liputannya untuk Anda. Keinginan beberapa partai pendukung Koalisi Indonesia Hebat meminta Presiden Republik Indonesia mengajukan Perpu karena menurut Koalisi Indonesia Hebat, Ketua DPR RI tidak layak menjadi Ketua DPR. Untuk itu, Partai Nasdem sebagai anggota KIH meminta Presiden Joko Widodo mengeluarkan Perpu. Menanggapi hal ini, Aryo Bimo selaku Ketua DPR RI fraksi PDIP menegaskan bahwa memang ada dari anggotanya memiliki usulan penerbitan Perpu. Namun ia berharap urusan di internal DPR di parlemen agar diselesaikan terlebih dahulu. Persoalannya di legislatif dulu, tidak ada kaitan dengan presiden. Mari kita selesaikan persoalan ini di beberapa person. Teman-teman Koalisi Indonesia Hebat memang ada yang mengusulkan adanya Perpu dan sejenisnya. Itu, Mas. Tapi kita melihat semua diselesaikan dulu di internal DPR, dan saya berharap dengan adanya kubu Koalisi Indonesia Hebat dan kubu Koalisi Merah Putih ini sekarang menjadi draw dari jumlah unsur fraksi yang ada. Ini bisa berakibat atau berdampak pada kemauan untuk melakukan pembicaraan secara musyawarah. Dijelaskan oleh Aziz Samsudin, anggota DPR RI, bahwa jika benar Presiden Joko Widodo mengeluarkan Perpu, memang menjadi kewenangan Presiden. Namun, persetujuan tetap pada DPR RI. Ya, kalau saya ingin menyampaikan bahwa dalam hal Perpu itu kan kewenangan Presiden. Walaupun nantinya berdasarkan pasal 22 itu dalam masa sidang berikutnya Presiden harus memberikan kepada DPR untuk DPR memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan. Kalau tidak memberikan persetujuan, maka DPR sekaligus mempersiapkan RUU pencabutan pada saat bersamaan langsung ditandatangani bersama itu. Wacana Perpu ini belum ditanggapi oleh Presiden Joko Widodo. Semua lapisan masyarakat tentu berharap semua polemik di DPR RI segera berakhir bekerja tanpa tendensi apapun. Arina Nurrohmah, Muhammad Surya Saputra memberitakan dari Jakarta. Untuk mencegah pencurian ikan di perairan Indonesia dan terkait upaya penanganan illegal fishing dan transportasi data perizinan kapal, Kementerian Kelautan dan Perikanan akan bekerja sama dengan TNI, Angkatan Laut, dan negara tetangga. Kementerian Kelautan dan Perikanan akan mengajak seluruh stakeholder seperti TNI Angkatan Laut, bahkan negara tetangga, untuk mengamankan kekayaan laut di perairan Indonesia. Untuk meminimalisir pencurian ikan laut, perlu adanya data kapal-kapal penangkap ikan yang konkret, kemudian data-data itu diteliti perusahaan mana yang kerap melakukan illegal fishing. Selain itu akan diketahui asal-usulnya kapal mana yang memiliki pemerintah, swasta, atau milik kapal warga asing. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti mengatakan, Indonesia mengalami kerugian akibat illegal fishing di perairan Indonesia. Yang berjumlah 5.329 itu dengan alokasi BBM sebesar 2,1 juta kilo per tahun, di mana itu berarti pemerintah mensubsidi industri penangkapan ini sebesar 11,5 triliun, dan PNBP yang didapat hanya 300 miliar saja. Jelas negara kita dirugikan hampir 11 triliun atau lebih, kurang lebih 11 triliun. Susi juga menegaskan, jika masih ada pencurian-pencurian ikan di perairan Indonesia yang dilakukan oleh negara lain dan tetap terus dilakukannya. Dedi Muhsoni memberitakan dari Jakarta.
Kericuhan yang terjadi di parlemen menunjukkan belum adanya kinerja yang signifikan oleh para anggota dewan. Justru hal ini lebih memperlihatkan persaingan di antara dua kubu untuk mencapai kepentingan. Posisi Puan Maharani sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam Kabinet Jokowi terus disoroti. Salah satunya yang menjadi kritikan di masyarakat yakni belum dilepaskannya jabatan politik usai dilantik menjadi menteri. Lantas seperti apa tanggapan dari PDIP sendiri? Berikut liputannya untuk Anda. Sorotan terhadap Puan Maharani sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan serta masih menjabat di partai politik mendapat kritikan. Saat ditanyakan permasalahan ini, Aryo Bimo selaku anggota DPR RI fraksi PDIP yang juga dikenal dekat dengan Puan Maharani memberikan pembelaannya bahwa pergantian posisi Puan Maharani dan Cahyokumolo tidaklah mudah. Semua masih dalam proses, namun secepatnya akan segera dilakukan pergantian posisi jabatan untuk menggantikan Puan Maharani dan Cahyokumolo yang sudah duduk di kabinet. Kan ini sekjen sama ketua fraksi, kan harus dipersiapkan. Kalau ketua RT langsung mundur bisa, tapi kalau yang banyak mengkritik itu gimana, dari Pak? Proses. Tapi secara fungsi sudah tidak, hanya legalnya saja. Oh sudah. Tapi secara fungsi sudah dihandle oleh Mas Bambang Pacul. Untuk itu, ia mengatakan untuk tidak menyudutkan partai PDIP karena proses pelepasan jabatan kedua anggotanya yang telah menjadi menteri telah dilakukan. Harina Nurrohmah, M. Surya Saputra memberitakan dari Jakarta. Selalu berlindung di tatip. Ya pemirsa, setelah ini kami akan sajikan sejumlah informasi menarik lainnya. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam berita dan analisa akhir pekan. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam berita dan analisa akhir pekan. Pimpinan Pusat Muhammadiyah menerima kunjungan dari Ketua Dewan Parlemen Agama Dunia, Imam Abdul Malik Mujahid di Gedung Dakwah Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Menteng, Jakarta. Pertemuan ini untuk membahas sejumlah persoalan terkait diskriminasi terhadap etnis minoritas Rohingya yang berada di Myanmar. Persyarikatan Muhammadiyah kembali menerima kunjungan dari sejumlah tokoh internasional. Kali ini pimpinan Pusat Muhammadiyah menerima kedatangan Ketua Dewan Parlemen Agama Dunia yang bermarkas di Chicago, Amerika Serikat, Imam Abdul Malik Mujahid, dan Profesor Wan Muhammad Murwan Daud dari Universitas Teknologi Malaysia. Kedatangan kedua tokoh Islam internasional ini untuk membicarakan sejumlah usaha dalam mengatasi diskriminasi terhadap etnis minoritas Rohingya di Myanmar. Dr. Abdul Muti menyampaikan, kedatangan Imam Abdul Malik Mujahid ke Muhammadiyah adalah untuk membahas permasalahan terkait upaya diskriminasi pemerintahan Myanmar terhadap etnis Rohingya, serta membahas upaya untuk memperjuangkan status kewarganegaraan etnis Rohingya yang merupakan etnis muslim minoritas di negara tersebut. Tadi kita menerima tamu dari namanya Burma Task Force USA yang dipimpin langsung oleh presidennya, yaitu Imam Abdul Malik Mujahid. Dia datang khusus dari Amerika untuk mengajak Muhammadiyah memperjuangkan status kewarganegaraan dari masyarakat Rohingya. Rohingya adalah salah satu etnis di negara Myanmar yang memeluk agama Islam. Sebagai etnis minoritas, etnis Rohingya kerap menjadi korban diskriminatif dari negara dengan mayoritas penduduk beragama Buddha tersebut. Dan kuat dugaan aksi diskriminasi terhadap etnis Muslim ini telah mengarah kepada kejahatan kemanusiaan atau genosid. Ihsan Marsya, M. Surya Saputra memberitakan dari Jakarta. Persyarikatan Muhammadiyah mengkritisi realitas politik di parlemen yang dinilai tidak mencerminkan kedewasaan para anggota dewan dalam berpolitik. Hal ini ditandai dengan adanya pimpinan DPR tandingan dari Koalisi Indonesia Hebat dan menolak kepemimpinan parlemen yang didominasi Koalisi Merah Putih. Hiruk pikuk perpolitikan di parlemen seolah tiada habisnya.
Setelah sebelumnya diramaikan dengan aksi penggulingan meja dalam sidang penetapan alat kelengkapan dewan, kali ini berlanjut dengan aksi yang kian menodai citra parlemen sebagai lembaga tinggi negara, yakni dengan munculnya pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Tandingan sebagai bentuk ketidakpercayaan sejumlah anggota dewan yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat terhadap para pimpinan DPR yang telah resmi dilantik pada awal Oktober kemarin. Melihat realitas politik di parlemen yang semakin memanas, tentunya mencerminkan ketidakdewasaan para legislator dalam berpolitik, sehingga dapat mencederai proses demokrasi di tanah air. Hal senada juga disampaikan Dr. Abdul Mu'ti selaku Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah, yang menyampaikan keprihatinan persyarikatan terhadap ketegangan yang terjadi antara dua kubu koalisi besar di parlemen yang berdampak kepada aksi ketidakdewasaan para legislator dalam berpolitik hingga berujung kepada pembentukan pimpinan DPR RI tandingan. Muhammadiyah merasa sangat prihatin dengan situasi yang terjadi di dalam tubuh DPR saat ini. Ketegangan politik ini menurut saya harus segera diakhiri, karena kalau tidak akan menimbulkan masalah yang lebih serius dalam kehidupan kebangsaan dan kenegaraan kita. Para anggota DPR tentu harus bersikap dewasa di dalam menerima setiap keputusan, karena itu adalah bagian dari mekanisme demokrasi. Munculnya pimpinan DPR RI tandingan ini ditenggarai adalah buntut dari kekecewaan para legislator yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat terhadap komposisi pimpinan dalam rapat alat kelengkapan anggota dewan yang kembali didominasi oleh Koalisi Merah Putih. Merasa tidak diakomodir dalam penentuan pimpinan, maka anggota dewan yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat membentuk pimpinan DPR RI tandingan. Ihsan Marsyah, M. Surya Saputra memberitakan dari Jakarta. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mengaku terbuka terkait anggaran yang digunakan penanggulangan bencana, termasuk dalam bantuan warga korban letusan Gunung Sinabung, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Pasca kunjungan Presiden RI ke tempat pengungsian korban letusan Gunung Sinabung, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, BNPB menggelar konferensi pers di kantornya Jalan Juanda, Jakarta Pusat. Dalam acara itu, BNPB mengaku terbuka soal bantuan yang sudah diberikan BNPB sejak pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono hingga sekarang. Menurut Kepala BNPB, mekanisme bantuan dikoordinasikan melalui pemerintah setempat. Selain berupa dana, juga ada bantuan kemanusiaan dan pengawasan. Bahkan ke depan, akan ada upaya relokasi rumah warga yang dianggap dekat kawah ke tempat yang lebih aman. Sebab karakteristik Gunung Sinabung hampir sama dengan karakter Gunung Merapi di wilayah Magelang, Jawa Tengah. Kendati begitu, Gunung Sinabung dikatakan masih berbahaya hingga 5 tahun ke depan, sehingga dihimbau kepada warga masyarakat, baik warga Sinabung maupun wisatawan, tidak diperkenankan mendekati Gunung Sinabung dalam radius yang sudah ditentukan. Dan tidak melakukan aktivitas di radius 5 km untuk arah selatan dan tenggara Gunung Sinabung yang merupakan bukaan lembah gunung tempat terjadi antar lava. Jadi kalau bukaannya sudah segini, maka muntahan lavanya akan lewat sini, sama seperti Merapi. Gunung Merapi bukaannya adalah sekarang sudah menuju ke arah Sleman dan Klaten, maka otomatis kalau muntah, awan panasnya akan meluncur ke sisi tersebut. Antisipasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB saat ini konsentrasi pada bencana gunung yang rawan meletus. Tetapi persiapan BNPB juga mengantisipasi banjir, terutama yang sering melanda di wilayah Jakarta. Dedi Musoni memberitakan dari Jakarta. Badan Nasional Penanggulangan Bencana baru saja menggelar konferensi pers seputar penanganan bencana erupsi Gunung Sinabung, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Dalam konferensi pers tersebut, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwonugroho menjabarkan rencana proses relokasi yang akan dimulai pada November mendatang. Berikut informasinya untuk Anda. Kondisi aktivitas Gunung Sinabung menurut Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi yang bersifat eksplosif masih berpotensi terjadi. Namun ancaman tersebut masih terbatas pada radius kurang dari 3 km. Oleh karenanya, masyarakat setempat diminta untuk bersiaga dengan solusi relokasi pemukiman.
Wilayah tersebut meliputi Desa Sukameriah, Desa Bakerah, dan Desa Simacem. Dalam konferensi pers di BNPB tadi pagi, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Sutopo Purwonugroho mengungkapkan pembangunan relokasi akan dimulai pada 1 November 2014. Dari total sebanyak 370, pembangunan pertama akan dimulai dengan 50 unit rumah, sedangkan 320 unit lainnya akan dilanjutkan pada tahun 2015 mendatang. Untuk rumah untuk relokasi ya, terutama tahap pertama 50 unit kita perkirakan selesai akhir November 2014 ini. Sedangkan sisanya itu kita lanjutkan di 2014 karena terkait dengan masalah anggaran. Sutopo Purwonugroho menambahkan tak hanya unit rumah saja yang akan dibangun pada relokasi tersebut, tetapi juga fasilitas umum lainnya. Fasilitas lain tersebut diantaranya meliputi sekolah, puskesmas, jalan, serta drainase. Mental masyarakat juga perlu dibangun guna kesiapan ketika dipindahkan. Windy Faristin, Mas Agung Ramantio memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, berkunjung ke rumah kata Andrea Hirata di Belitung mengingatkan kita pada karya-karya sastra Andrea Hirata yang sudah diterjemahkan dalam beberapa bahasa. Karena itu kini Museum Sastra Andrea Hirata menjadi ikon wisata Manggar, Kabupaten Belitung Timur. Berikut liputan reporter TVMU Saiful Hadi saat berkunjung ke Museum Sastra Andrea Hirata di Desa Gantong, Belitung. Museum Sastra Andrea Hirata yang berlokasi di Jalan Laskar Pelangi nomor 7 Gantong, Belitung, kini selalu ramai dikunjungi wisatawan. Bila akhir pekan jumlahnya bisa mencapai ratusan orang. Museum yang berisi dokumentasi karya Andrea Hirata dalam bentuk foto, buku, dan tulisan itu menjelaskan proses kreatif seorang Andrea Hirata yang kini menjadi salah satu sastrawan Indonesia yang sangat dikenal. Beberapa buku sastra karya Andrea Hirata seperti Laskar Pelangi, Sang Pemimpi Endesor, Mariamah Karpov, serta beberapa novel terbarunya bisa ditemukan di Museum Sastra itu. Kita juga dapat menikmati foto-foto dari film Laskar Pelangi yang sangat monumental karena menjadi box office di tanah air. Eksekutif General Manager Telkom Sumatera Teuku Mudananta yang berkunjung ke Museum Sastra itu menyampaikan apresiasinya akan karya-karya seniman Belitung itu. Teuku Mudananta mengatakan Museum Sastra ini selain menjadi pusat dokumentasi sastra, juga bisa mendorong kehadiran wisatawan ke satu daerah. Ia berharap dukungan semua pihak untuk kehadiran museum yang sama di berbagai daerah. Ya, hari ini kita di Museum Kata Andrea Hirata. Pelajaran yang berharga di sini adalah bagian dari implementasi olah rasa. Yang pertama yang jadi pelajaran kita, dia bisa dari kampung yang jauh bisa menjadi orang yang bisa disegani di Indonesia, tidak hanya di Indonesia tapi di luar negeri. Yang kedua juga yang perlu kita menjadi suatu yang sangat bermanfaat bagi sastra lokal yang lama di Sumatera. Itu mungkin yang bisa kita harapkan memajukan dunia pariwisata dan dunia seni yang ada di Indonesia. Dan satu hal lagi, hal-hal kecil seperti ini mungkin tersebar di seluruh Indonesia, dan bagaimana dukungan dari pemerintah daerah khususnya untuk bisa menumbuhkan hal-hal seni seperti ini untuk bisa diangkat menjadi keunggulan bagi masing-masing daerah. Saiful Hadi, TVMU memberitakan dari Belitung. Ya pemirsa, setelah ini akan kami sajikan informasi menarik lainnya. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam berita dan analisa akhir pekan. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam berita dan analisa akhir pekan. Siapa sangka Indonesia mempunyai kedai es krim tertua yang berdiri sejak 1932. Es krim bersejarah tersebut masih bisa bertahan hingga saat ini dan masih menjadi favorit masyarakat Indonesia. Apa yang membuat kedai es krim tersebut masih diminati oleh masyarakat? Berikut liputannya. Meninggal.
Nah ini di bos dateng, udah dipasarin bagian ekonomi, koran, nggak ada satu orang yang nanya. Mungkin orang-orang pada kerjaan duit kali ya, kali dari 45 itu ya. Nah, ya udah. Terus saya bilang, karena saya dari kedokteran gigi, dia bilang, Pak, Bapak mau pulang aja, nanti saya bantuin suami saya kan kerja di situ. Gitu. Bapak suruh bayar KTP, suruh nurusin. Terus nurusin lagu saya Iya, dari gitu. tahun 42 sampai sekarang. Sampai sekarang tuh Bu. Udah kira-kira udah berapa tahun tuh Bu berarti? 42 kan? Udah 42 tahun ya Bu ya? Ragusa Es Krim memang menjadi restoran es krim yang bertahan hingga saat ini. Untuk itu Ragusa. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Tetap saksikan berita dan analisa akhir pekan hanya di TVMU. Bersama saya Ihsan Marsha dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri dan terima kasih atas perhatian Anda. Salam pencerahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.